Tadi diskusi antara Pak Esra Sohru dan Joshua Tewu. Nah, saya lebih cenderung mengatakan ini bukan debat ya, tapi pengkayaan bagi kita bersama. Jadi dialog, sifatnya dialog. Dialog itu kan kalau kita lihat mendekatkan yang jauh ya. Jadi artinya dengan dialog itu kita akan sama-sama jadi ketemu nantinya. Ya walau alam nanti seperti apa, yang jelas jika tidak didialogkan ini juga memang menjadi bom waktu menurut saya ya. Akan lebih berbahaya. Jadi lebih bagus dialog. Adapun nanti ada retorika-retorika ya itulah bumbu-bumbu dari dialog ya. Dan menurut saya sangat akademis, bagus sekali ya. Yang jelas ada eh, kalau sifatnya akademis kan berarti ada bukti ilmiah kan gitu ya. Trinitas ini Esra Soru ya dari Kristen Protestan, Trinitas, dan Pak Joshua Tewu ini mewakili Oneness. Seperti yang sudah dijelaskan di part 1 bahwa Trinitas ini teologis dari Kristen ya. Bapa ini tidak sama dengan Yesus, Yesus tidak sama dengan Roh Kudus, Roh Kudus tidak sama dengan Bapa. Tapi Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Nah, inilah konsep Trinitas. Ya. Dan ini mainstream. Trinitas ini keyakinan teologis umat Kristen yang banyak dipakai ya, baik dari Protestan, Katolik maupun Ortodok, kan masih banyak. Adapun Oneness ini sedikit pengikutnya. Ya. Mirip dengan sejarahnya memang Oneness seperti Arius, Sabellius ini juga sedikit kalau saya lihat ya dari sejarah. Nah, kalau Oneness ini sendiri punya teologi ini saya coret ya, ini saya coret dari bukan di sini saya coret. Bapa ini adalah Yesus, Yesus ini adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus ini adalah Bapa. Beda dengan ini ya, dari Bapa ini adalah anak Yesus, Yesus adalah Roh Kudus. Nah, kalau ini Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus adalah Bapa. Dan semuanya ini adalah Tuhan dan satu kesatuan ya, makanya disebut oneness. Mungkin untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tetap ya masih hari Senin ya. Saya mencoba membuat video di hari Senin 18 bulan Juli 2002 ini part 2 ya. Part 2 terkait video kompilasi beda pandang Trinitas, Oneness, Unitarian. Mungkin sebelumnya bisa dilihat di video bagian pertama ya, biar kita bisa memahami awalnya. Ini maksudnya bukan mau berdebat untuk menjadi pertikaian ya, tapi ini adalah sebuah pandangan yang bisa mengkayakan kita bersama. Karena jujur dengan tayangan-tayangan seperti ini pun saya jadi banyak belajar ya di YouTube ini, baik dari Bapak Joshua Tewu, dari Pak Esra Soru, Trinit, dari Pak Henry Tan, dari Pak Donald ya. Jadi bagaimana memahami cara pandang teologi ya, ilmu tentang Tuhan itu menurut sudut pandang Trinitas, Oneness, dan Unitarian itu seperti apa ya. Tentunya sekarang mungkin bagian kedua ya, kita saksikan ya. Oke, saya matikan. Ini yang kemarin ya, yang part 1. Nah, sekarang yang part 2. Oke, nah ini yang part 2 ya. Ini antara Trinitas ini Esra Soru ya dari Kristen Protestan, Trinitas, dan Pak Joshua Tewu ini mewakili Oneness. Seperti yang sudah dijelaskan di part 1 bahwa Trinitas ini teologis dari Kristen ya. Bapa ini tidak sama dengan Yesus, Yesus tidak sama dengan Roh Kudus, Roh Kudus tidak sama dengan Bapa. Tapi Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan. Nah, inilah konsep Trinitas. Ya. Dan ini mainstream. Trinitas ini keyakinan teologis umat Kristen yang banyak dipakai ya, baik dari Protestan, Katolik maupun Ortodok, kan masih banyak. Adapun Oneness ini sedikit pengikutnya. Ya. Mirip dengan sejarahnya memang Oneness seperti Arius, Sabellius ini juga sedikit kalau saya lihat ya dari sejarah. Nah, kalau Oneness ini sendiri punya teologi
ini saya coret ya, ini saya coret. Jadi bukan di sini saya coret. Jadi Bapa itu tidak sama dengan Yesus. Ya. Sorry, maaf. Bapa ini adalah Yesus. Yesus ini adalah Roh Kudus dan Roh Kudus ini adalah Bapa. Beda dengan ini ya. Jadi Bapa ini adalah anak Yesus, Yesus adalah Roh Kudus. Nah, kalau ini Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus adalah Bapa. Dan semuanya ini adalah Tuhan dan satu kesatuan yang makanya disebut oneness. Mungkin untuk selanjutnya biar lebih jelas kita langsung lihat videonya saja ya. Mengatakan bahwa tidak pernah di Alkitab, baik tersurat maupun tersirat, mengatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu 3 pribadi. Kalau dia mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, aduh Pak, tidak pernah ada Alkitab mengatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah 3 pribadi. Tidak ada tertulis di situ Pak, dan tidak ada tersiratnya gitu. Ya, betul. Memang pernyataan eksplisit ada ayat yang bilang Bapa, Anak, Roh Kudus itu 3 pribadi, itu memang tidak ada. Ya, istilah seperti itu tidak ada di dalam Alkitab tersurat seperti itu. Tapi itu juga sama dengan kata-kata Yosua Teu bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dia menyebutnya sebagai predikat atau manifest. Coba kita lihat video satu ini. Saya orang yang percaya eksistensi Bapa, eksistensi Anak Allah, dan eksistensi Roh Kudus. Tetapi pemahaman saya tentang predikat kealahan, manifestasi kealahan itu, ya, terlihat dia ngomong tentang predikat, dia ngomong tentang manifest. Sekarang kita tanya, mana juga ada ayat yang bilang Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah manifest? Mana ada ayat yang mengatakan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah predikat? Tidak ada juga. Jadi ini orang kita bisa lihat bahwa dia hanya bisa menyerang, tapi dia lupa bahwa serangan dia itu menghantam kembali kepalanya sendiri. Ya. Jadi memang pernyataan eksplisit bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus adalah 3 pribadi itu memang tidak ada. Tapi bukan berarti bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan pribadi-pribadi yang berbeda. Ya. Kesimpulan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda, itu kesimpulan yang tidak terhindarkan dari fakta-fakta Alkitab. Ya, yang dimaksudkan dengan Bapa, Anak, Roh Kudus dengan 3 pribadi berbeda artinya adalah bahwa mereka adalah oknum yang berbeda atau person yang berbeda. Yang berbeda dalam artian Bapa itu bukan Yesus, Yesus itu bukan Roh Kudus itu bukan Bapa. Menganggap bahwa Bapa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Roh Kudus itu adalah Bapa, sama satu orang dengan 3 sebutan saja, itulah yang dipopulerkan oleh Sabellius, makanya disebut sebagai Sabellianisme. Pak Yosua Teu ini tidak mau saya tidak kenal Sabellius, ya, saya tidak tahu ajarannya. Ya mungkin saja dia tidak pernah tahu ajarannya, tapi ajaran yang dia sampaikan itu memang persis seperti yang dipopulerkan oleh Sabellius, makanya disebut sebagai Sabellianisme. Nah, tadi saya bilang bahwa memang pernyataan eksplisit Bapa, Anak, Roh Kudus adalah 3 pribadi tidak ada, tapi itu adalah kesimpulan yang tak terhindarkan dari fakta-fakta Alkitab. Ya, nah sekarang saya. Oke. Baik, barusan pendapat dari Pak Esra Soru menanggapi pendapat dari Joshua Tewuh ya. Dimana Pak Joshua Tewuh mengatakan di Alkitab itu di Alkitab ya, di Bible itu tidak ada pernyataan Trinitas seperti ini, tidak ada di Alkitab ya. Nah, namun dikembalikan juga oleh Pendeta Esra Soru bahwa pendapat yang dimaksud oleh Joshua Tewuh yang mengatakan Tuhan terbagi Trinitas ininya terbagi menjadi predikat, Yesus itu predikat, dan ada yang mengatakan manifestasi juga tidak ada, sama-sama tidak ada di Alkitab. Ya memang ini polemik yang kita lihat dari konsep Kristen ini ya. Mudah-mudahan bisa kita cermati bersama ya. Untuk memang ilmu teologis ini saya meminjam kata-kata Bud Edmond ya, seorang scholar dari Perjanjian Baru ya, yang meneliti Perjanjian Baru. Memang misteri bagi Trinitas ini adalah sebuah misterinya. Ini adalah pendapat-pendapat yang akan menjadi pengkayaan bagi kita bersama ya. Jadi kalau Trinitas ini memang lebih umum diterima oleh
komunitas Kristen umum seperti Katolik, Protestan, dan Ortodok ya. Karena ini adalah hasil dari konsili Nikea ya. Jadi pertama itu Yesus adalah sejajar dengan Tuhan, ini konsili Nikea ke-325 ya. Nah, selanjutnya 381 Masehi baru muncul Roh Kudus juga adalah oknum pribadi dari Tuhan. Jadi ini adalah hasil Trinitas, ini adalah hasil dari konsili 325 dan 381 Masehi, dan ini didapatkan dari konsili ya. Konsili itu okumene sifatnya. Okumene itu artinya persekutuan secara internasional, musyawarah ya. Muktamar lah kalau bahasa Islamnya mah, bapak-bapak gereja ya, untuk menentukan Tuhan Yesus ini siapa dan figur Roh Kudus ini siapa. Ya, oke, mungkin seperti itu ya tadi diskusi antara Pak Esra Sohru dan Joshua Tewu. Nah, saya lebih cenderung mengatakan ini bukan debat ya, tapi pengkayaan bagi kita bersama. Jadi dialog, sifatnya dialog. Dialog itu kan kalau kita lihat mendekatkan yang jauh ya. Jadi artinya dengan dialog itu kita akan sama-sama jadi ketemu nantinya. Ya walau alam nanti seperti apa, yang jelas jika tidak didialogkan ini juga memang menjadi bom waktu menurut saya ya. Akan lebih berbahaya. Jadi lebih bagus dialog. Adapun nanti ada retorika-retorika ya itulah bumbu-bumbu dari dialog ya. Dan menurut saya sangat akademis, bagus sekali ya. Yang jelas ada kalau sifatnya akademis kan berarti ada bukti ilmiah kan gitu ya. Terus metodologi yang diambil ketika mengungkapkan pernyataan ini bisa kita ikuti kan nih. Seperti itulah metode akademis itu seperti itu. Jadi ini menurut saya bagus dialog yang terjadi dari Pak Esra Sohru dan Joshua Tewu. Jadi semakin menambah pengkayaan kita bersama. Itu saja mungkin dari saya. Barangkali kalau ada yang tidak berkenan atau salah dari penyampaian video ini, saya mohon dikoreksi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.